Cek, cek, cek. Ya, perkenalkan nama saya Eri Lukmanuddin dari kelas A1 mata kuliah kriptografi. Saya akan menjawab atau mempresentasikan dari jawaban soal tes saya. Nomor 1, pada dasarnya baik kriptografi klasik maupun modern sama-sama menggunakan ilmu matematika dalam proses enkripsi baik dan deskripsi. Hanya saja ilmu matematika yang digunakan pada kriptografi modern lebih rumit daripada kriptografi klasik. Contohnya, kriptografi klasik seperti Caesar Cipher hanya menggunakan konsep substitusi sederhana pada proses enkripsinya. Sedangkan pada inskripsi kriptografi modern seperti RSA memanfaatkan keunikan bilangan prima dalam proses enkripsinya. Adapun yang memiliki konsep ring, polinom, dan lain-lain, banyak di antara kriptografi klasik yang sudah tidak digunakan lagi. Seperti itu. Bisa dilihat dari jawabannya. Nomor 2, Playfair Cipher. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menjawab konsep dari Playfair Cipher gitu. Saya ngambil kuncinya yaitu Eri, nama saya sendiri. Itu plain text-nya adalah kuliah daring akibat wabah COVID. Pertama kita bagi dulu ini. Jadi 5x5, kita buat tabel 5x5. Yang mana syarat dari Playfair Cipher itu adalah jangan menggunakan huruf I dan J kita hilangkan. Serta jika ada huruf double, misal dari nama kita nih kuncinya ada double di huruf abjad. Nah, itu dihilangkan. Dilewati satu kolom. Ibaratnya misalnya A. Nah, di nama kita ada A nih, langsung B gitu. Nah, itu bisa dilihat dari kuncinya sudah kita masukkan pada huruf-hurufnya, dan ini yang hasilnya. Di kuliah dari daring akibat wabah COVID itu kita bagi 2-2, jadi seperti itu jadinya hasilnya. Jadi Q jadi OP, Li jadi MR, A jadi BG, dan seterusnya seperti itu. Lanjut kita ke nomor 3. Itu adalah apa sih IP security? IP security adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mengamankan transmisi datagram dalam sebuah internet network berbasis TCP/IP. IPsec mendefinisikan beberapa standar untuk melakukan enkripsi data dan juga integritas data pada lapisan kedua dalam DARPA Reference Model atau Internet Network Layer. IPsec melakukan enkripsi terhadap data pada lapisan yang sama dengan protokol IP dan menggunakan teknik tunneling untuk mengirimkan informasi melalui jaringan internet. Seperti itu, dan ini dia sumbernya. Habis itu B, maksudnya secara singkat sama dengan arti katanya, yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan dalam hal apa? Yaitu informasi yang kita miliki pada sistem database kita adalah hal yang rahasia, dan pengguna atau orang yang tidak berkepentingan tidak dapat dong melihat atau mengaksesnya. Jadi kayak tersimpan lah, seperti kayak halnya itu dompet, dan uang itu adalah data-data kita. Nggak boleh kan sembarangan orang yang ambil dompet kita, itu namanya maling. Nah, itu seperti itu. Ancaman yang muncul biasanya itu adalah password strike, lemahnya password yang digunakan sehingga mudah banget ditebak. Itu biasanya tuh kita combine dengan angka yang lazim ya, 1 2 3 4 5 yang berderet-deret, dan passwordnya itu biasanya mudah banget, entah itu nama hewan, nama kita sendiri, atau pokoknya kata-kata yang mudah, bukan berbahasa Inggris, pasti yang mudah banget. Itu social engineering.
lemahnya security awareness pengguna di mana mudah sekali untuk dibohongi ya oleh attacker yang biasanya adalah orang yang sudah dikenalnya. Ya, misalnya kita punya teman, pasti teman itu kayak untuk membobol data kita, katakanlah saja galeri kita, itu sangat mudah. Karena apa ya? Karena kita terhasut oleh apa yang dinamakan oleh teman. Teman itu bisa menjadi pisau bermata dua gitu. Walaupun hanya sekedar galeri, tapi kan galeri itu banyak foto-foto pribadi kita, yang mana itu konsumsi pribadi bukan publik seperti itu. Dan ini selanjutnya bisa dilihat dalam layar ya, seperti itu. Karena sangat banyak, mungkin saya hanya melihatkan di layar saja, tinggal kalian nikmati saja. Nah ini nomor 4 seperti ini. Terima kasih.